Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kiki Dewi Jayanti, pada mata kuliah kewirausahaan. Dan kita telah sampai pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai proses kewirausahaan. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah mempelajari proses kewirausahaan ini, tentunya rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Yang kedua, mampu menjelaskan proses perkembangan kewirausahaan. Yang ketiga, mampu menjelaskan ciri-ciri proses pertumbuhan kewirausahaan. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat kewirausahaan. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa faktor nih untuk memicu seseorang memilih jalannya menjadi seorang wirausaha. Menurut David McLean, kewirausahaan itu biasanya ditentukan oleh yang pertama motif berprestasi. Jadi memang dengan harapan nih memperoleh prestasi karena menjadi seorang wirausaha yang sukses, misalnya itu diharapkan dapat memberikan kepuasan sendiri gitu atau self reward untuk dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah optimisme. Jadi seorang wirausaha ini dipicu dengan harus memiliki rasa optimis yang tinggi untuk mencapai sebuah tujuan dan juga sasaran dengan tepat sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga adalah nilai kepribadian atau value attitude. Nah, memiliki nilai kepribadian yang luhur dan menjadi contoh bagi orang lain atau role model gitu ya dalam perkantoran misalnya atau dalam perkataan, pergaulan dan juga selalu berpikir terbuka serta mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Lalu berikutnya adalah status nih, dari status wirausaha atau entrepreneur status atau keberhasilan atas keberhasilan yang sudah dicapai itu akan dihargai lebih tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, keberhasilan inilah yang akan memunculkan banyak peluang lain sehingga di masa depan akan lebih menguntungkan. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa faktor nih dalam mempengaruhi perilaku kewirausahaan. Kita bahas dulu dari faktor internal. Kalau dari faktor internal adalah hak kepemilikan atau seseorang itu akan berusaha kerja sebaik-baiknya pada usaha yang menjadi miliknya. Jadi secara garis besar gini, ketika kita menjalankan usaha kita sendiri, otomatis kita akan berlaku atau berusaha sebaik mungkin gitu ya, karena itu adalah usaha kita sendiri gitu. Kita akan berusaha sebaik mungkin gitu agar usaha yang kita jalankan itu bisa berhasil dengan baik. Lalu yang kedua adalah kompetensi. Nah, seorang wirausaha yang mempunyai kompetensi selalu memperoleh keberhasilan dalam setiap usahanya. Yang ketiga adalah insentif. Nah, tentunya nih harapan memperoleh insentif yang lebih besar itu akan menjadi faktor pendorong perilaku seorang wirausaha untuk bekerja lebih keras lagi dan tentunya penuh dengan kedisiplinan. Oke, kalau tadi kita sudah bahas faktor internal untuk mempengaruhi perilaku kewirausahaan, sekarang kita lihat yuk ada juga loh faktor eksternal untuk mempengaruhi perilaku tersebut. Yang pertama adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa sangat memicu seorang wirausaha, seperti misalnya ketidakpuasan nih rasa kita di bekerja seperti itu, atau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita sudah lelah gitu ya bekerja ya, atau mungkin PHK atau gaji yang tidak sesuai atau misalnya lingkungan pekerjaan yang toksik misalnya. Nah, itu bisa menjadi faktor lingkungan membuat orang lain memilih untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, diharapkan nih dengan keberadaan sebuah dapat memberikan kepuasan nih kepada seorang wirausaha. Oke, selanjutnya adalah kemampuan berwirausaha yang merupakan fungsi dalam mengkombinasikan dari kreativitas, lalu inovasi, kerja keras, dan tentunya keberanian untuk menghadapi resiko yang akan dihadapi gitu ya untuk memperoleh peluang ke depannya. Nah, rekan-rekan, ada 4 proses atau model proses kewirausahaan. Yang pertama adalah innovation. Jadi innovation itu apa sih inovasi-inovasi yang kita punya, ide-ide yang kita punya. Lalu didukung atau dipengaruhi oleh triggering event. Tadi triggering event entah dari faktor lingkungan mungkin ya, atau misalnya motif kita ingin self reward, itu merupakan triggering event. Lalu setelah itu implementation. Nah, dilakukan nih implementation-nya ini, apa yang menjadi faktor-faktor kita mendukung kita untuk memilih menjadi seorang wirausaha, itu
itu dilakukan dalam proses implementation. Baru setelah itu proses terakhir adalah growth, baru usaha itu bisa berkembang dan bertumbuh. Nah, sekarang kita membahas tentang awal mula dan pertumbuhan kewirausahaan. Menurut Dr. Suryana, ciri-ciri penting proses pertumbuhan kewirausahaan pada usaha kecil yaitu yang pertama adalah tahap imitasi dan duplikasi. Jadi kita melihat dulu nih sekitaran kita, kompetitor kita, apa yang bisa kita tiru ya, apa yang kita bisa duplikasikan dari usaha yang sudah dijalankan. Tahap kedua yaitu tahap duplikasi dan pengembangan. Nah, setelah kita duplikasi, kita imitasi usahanya, kita kembangkan nih dengan inovasi-inovasi yang kita punya, dengan ide-ide yang kita punya. Dan tahap berikutnya adalah tahap menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda. Tentunya nih, tadi setelah melewati tahap imitasi, lalu kita kembangkan dengan inovasi yang kita punya, ya, itu kan namanya pengembangan ya, memberikan inovasi. Tentunya akan menghasilkan sebuah usaha yang baru, yang berbeda dari usaha-usaha yang sudah ada karena di dalamnya sudah kita input yang namanya inovasi yang kita miliki seperti itu. Lalu kalau menurut Zimmerer, beliau membagi tahap perkembangan kewirausahaan. Yang pertama adalah tahap awal atau kita sebut dengan tahap perintisan. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Nah, yuk sekarang kita bahas faktor-faktor apa sih yang dapat menyebabkan keberhasilan dan juga kegagalan dari seorang wirausaha. Kita pertama bahas keberhasilan dulu ya. Tentunya kita harus memiliki ide atau visi bisnis yang jelas. Nah, lalu yang kedua adalah kemauan dan keberanian menghadapi risiko yang akan datang, baik waktu maupun dari uang. Dan yang ketiga adalah membuat pencapaian atau perencanaan usaha, lalu mengorganisasikan dan tentunya dijalankan tuh planning-planningnya. Lalu yang keempat adalah agar usahanya berhasil, selain harus bekerja keras sesuai dengan urgensinya, makanya kita harus memprioritaskan di mana-mana saja yang harus didahulukan. Nah, seorang wirausahaan itu harus mampu mengembangkan hubungan baik nih, baik dengan mitra usahanya maupun dengan semua pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaannya. Selanjutnya, keberhasilan berwirausaha itu ditentukan oleh pertama kemampuan dan kemauan dari seorang wirausaha itu tersebut. Yang kedua adalah tekad yang kuat dan kerja keras. Dan yang terakhir adalah kesempatan dan peluang. Nah, kalau menurut Reynolds Kasali, prinsip sukses seorang wirausaha itu terdiri dari 5 hal. Hal yang pertama adalah reputasi, yaitu entrepreneur itu harus senantiasa menjaga reputasinya atau nama baiknya agar mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang kedua adalah tumbuhnya dari bawah nih. Nah, entrepreneur biasa memulai pekerjaan itu dari nol ataupun dari sesuatu yang kecil dulu, meskipun modal dasarnya itu pasti berbeda-beda. Selanjutnya prinsip yang ketiga adalah konsentrasi. Nah, entrepreneur harus memutuskan untuk masuk ke bidang tertentu nih. Jadi kita harus bisa memilih kira-kira bidang apa yang sesuai dengan usaha kita. Lalu fokus dan juga konsentrasi untuk memulai dan juga menjalankannya. Lalu yang keempat adalah anti kerumunan. Nah, jadi entrepreneur sebaiknya tidak terjun ke bidang yang telah banyak dimasuki oleh orang lain atau bukan pengekor nih. Jadi kita memang harus menjadi seorang pelopor untuk menjadi seorang wirausaha. Kecuali kita mampu nih memberikan nilai lebih yang dapat menjadi faktor diferensiasi atau faktor pembeda antara usaha kita dengan usaha-usaha yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah modal itu hanya pelengkap. Jadi sebagai entrepreneur harus berpikir untuk memulai dari kemauan terkecil untuk memperoleh modal. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang keberhasilan, sekarang kita coba bahas yuk. Apa saja sih penyebab kegagalan seorang wirausaha? Yang pertama adalah tidak kompeten nih dalam manajerial. Yang kedua, kurang mampu mengendalikan keuangan. Yang ketiga, gagal dalam perencanaan. Yang keempat, kurang berpengalaman nih, baik secara teknis, lalu memvisualisasikan usaha, lalu koordinasi, keterampilan mengelola sumber daya, dan juga mengintegritaskan atau mengintegritaskan operasi perusahaan. Lalu faktor lokasi juga mempengaruhi kegagalan seorang wirausaha. Jadi lokasi itu harus dilihat nih yang tepatnya seperti apa. Karena lokasi yang kurang tepat itu mempunyai kemampuan bawah sadar ya dalam melihat tempat yang tepat. Jadi seorang wirausaha itu harus
punya feeling nih tempat mana sih yang paling tepat untuk menjalankan usahanya. Karena baru memulai usaha itu belum intrinsicnya itu belum terasa gitu. Jadi kita masih menerka-nerka seperti itu sehingga memang kesalahan dalam memilih lokasi itu bisa saja terjadi. Nah, selanjutnya adalah kurangnya pengawasan nih, baik dari peralatan yang digunakan ya, ataupun peralatan yang operasional itu digunakan itu perlu dipelihara dengan baik. Nah, jika tidak ada peralatan maka akan cepat rusak dan akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan yang lain, serta memerlukan biaya yang besar untuk memperbaikinya. Lalu berikutnya adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Jika usaha dilakukan tidak sepenuh hati, tentunya akan akibat atau kemungkinan gagalnya akan besar sekali. Lalu yang berikutnya adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Sulit memberikan kepercayaan kepada orang lain dan dapat menjadi penyebab kegagalan seorang wirausaha dalam melakukan proses transisi. Nah, rekan-rekan, ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab seorang wirausaha itu mundur nih dari usahanya atau mundur dari kewirausahaan. Yang pertama adalah pendapatannya tidak menentu. Yang kedua adalah kerugian yang mengakibatkan hilangnya modal investasi. Yang ketiga adalah perlu kerja keras dan waktu yang lama. Yang keempat adalah kualitas hidup tetap rendah nih meskipun usahanya mantap. Nah, ada beberapa keuntungan dari berwirausaha. Yang pertama adalah otonomi. Pengelolaan bebas dan tidak terikat itu membuat wirausaha menjadi seorang bos nih yang penuh dengan kepuasan. Lalu yang kedua adalah tantangan awal dan perasaan motif berprestasi, peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan serta memotivasi untuk berwirausaha. Yang ketiga adalah kontrol finansial. Jadi kita memang bebas dalam mengelola keuangan dan juga merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Yang keempat adalah terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri dan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh diri sendiri. Lalu berikutnya juga terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah terbuka juga nih peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret dan kesempatan kerja. Nah, tapi memang ada beberapa faktor juga nih yang menjadi kerugian dalam berwirausaha. Yang pertama adalah pengorbanan personal, baik waktu yang lama dan juga memang sangat sibuk sekali ketika kita menjadi seorang wirausaha. Yang kedua adalah beban tanggung jawab. Nah, ini seorang wirausaha itu harus mampu mengelola semua fungsi bisnis. Yang ketiga adalah kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan akan gagal. Yang keempat adalah memperoleh pendapatan yang tidak pasti nih dan juga memikul berbagai risiko. Jika risiko ini telah diantisipasi dengan baik, maka wirausaha telah menggeser risiko tersebut. Yang keenam adalah kualitas kehidupannya yang masih sangat rendah, misalnya atau masih tetap gitu-gitu aja sampai usahanya berhasil, sebab dia memang harus berhemat. Baik, sekian presentasi dan juga bahasan tentang proses kewirausahaan. Thank you, see you on class. The good and good thing will come to you. Jadi rekan-rekan selalu lakukan kebaikan dimanapun, kapanpun, sekecil apapun, dengan siapapun, lakukanlah kebaikan. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan banyak di hidup kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.